Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih, puji Tuhan. Pagi hari ini kita kembali menikmati firman kudus kebangunan pagi dengan tema utama kita Kristus yang Al-Muhid, seperti diwahyukan dalam Injil Matius. Berita yang ke-6, Kristus sebagai yang memiliki semua otoritas di surga dan di bumi. Hari ke-6. Tema hari ini adalah memiliki kedudukan surgawi, atau kita mengalami realitas kedudukan surgawi hari demi hari. Dasar ayat Alkitab diambil dari Efesus 1 ayat 22-23 dan Efesus 2 ayat yang ke-6. Efesus 1 ayat 22-23 dikatakan, segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Efesus 2 ayat 6 dikatakan, dan di dalam Kristus Yesus, ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Saudara-saudari yang terkasih, gereja dapat mengendalikan alam maut ketika gereja berdoa dengan otoritas. Karena Kristus jauh melampaui segala hal dan dia adalah kepala gereja, maka gereja pun dapat mengendalikan setan-setan dan segala perkara milik Satan. Saudara-saudari, kalau gereja tidak memiliki otoritas untuk mengendalikan roh-roh jahat, dan kalau Tuhan tidak memberikan otoritas ini kepada gereja, gereja bahkan tidak bisa bertahan di bumi. Gereja bisa bertahan di bumi karena gereja mempunyai otoritas untuk mengatur atas segala hal yang satani. Kita bisa mengusir setan-setan dalam nama Tuhan. Kita juga bisa dengan membatasi aktivitas roh-roh jahat yang tersembunyi. Saudara-saudari, kita harus tunduk di bawah otoritas Allah. Kalau kita tidak tunduk kepada otoritas Allah, kita tidak bisa berdoa dengan otoritas. Kita harus tunduk bukan hanya kepada otoritas Allah secara kedudukan, tetapi juga kita harus tunduk kepada otoritasnya dalam kehidupan kita sehari-hari dan dalam semua hal praktis. Saudara-saudari, doa-doa biasa adalah berdoa dari bumi ke surga. Doa dengan otoritas memiliki surga sebagai titik awalnya dan bumi sebagai tujuannya. Dengan kata lain, doa dengan otoritas adalah berdoa dari surga ke bumi. Kalau seseorang belum pernah belajar bagaimana berdoa ke bawah, berarti ia juga belum pernah belajar berdoa dengan otoritas. Dalam peperangan rohani, jenis doa yang berdoa ke bawah ini sangat penting. Ini adalah berdiri pada kedudukan yang telah diberikan Kristus kepada kita di surga untuk memerintah Satan dengan otoritas dan menolak semua pekerjaannya, dan dengan otoritas menyatakan bahwa segala yang telah diperintahkan Allah itu harus dirampungkan. Jika kita berdoa untuk satu kesadaran atau kehendak Allah dan keputusan mengenai hal itu, kita harus berdoa, Allah, engkau harus melakukan hal ini, engkau harus merampungkan ini. Tidak peduli apa yang terjadi, engkau harus merampungkan pekerjaan ini. Saudara-saudari, kedudukan doa adalah kedudukan kenaikan. Begitu Anda keluar dari alam surgawi, Anda segera kehilangan kedudukan doa. Anda boleh saja tetap berdoa, tetapi doa itu tidak terhitung di hadapan Allah. Saudara-saudari, karena kedudukan doa adalah kedudukan kenaikan, maka otoritas doa adalah kenaikan. Pada kedudukan doa, baru ada otoritas doa. Setiap hal yang dilakukan oleh orang Kristen bukan hanya merupakan masalah kekuatan, lebih-lebih merupakan masalah otoritas. Beberapa orang tidak hanya memiliki kekuatan, juga memiliki otoritas, karena mereka berada pada kedudukan surgawi. Saudara-saudari, dalam Yesaya 45:11 Allah berkata, beri perintah kepadaku. Terkadang perintah ini adalah langsung memerintah Allah, dan terkadang ini adalah perintah tidak langsung melalui memerintah suasana. Seperti Musa di tepi Laut Merah,
memerintahkan air laut terbelah. Tuhan Yesus di atas perahu memerintahkan agar angin dan badai menjadi teduh. Dan Tuhan memerintahkan suatu penyakit meninggalkan seseorang. Saudara-saudari, jika Anda telah menjamah kedudukan surgawi dengan otoritasnya, Anda bisa berkata, "Aku memerintahkan kemiskinan ini meninggalkan diriku." Saudara-saudari, jika Anda telah mencapai titik di mana Anda memiliki kedudukan surgawi dan otoritas surgawi, dan karenanya bisa mengeluarkan doa otoritas, Anda adalah orang yang duduk di atas tahta, berdiri bersama Tuhan pada kedudukan yang memerintah. Sebagaimana Dia memerintah di sebelah kanan Allah, begitu juga Anda juga memerintah bersama dengan Dia di alam surgawi. Pada saat demikian, doa Anda bukan hanya doa otoritas, tetapi juga doa yang memerintah. Doa Anda mengatur dengan otoritas, melaksanakan perintah Allah. Pada saat demikian, seluruh doa Anda menjadi pemerintahan Allah, pelaksanaan pengaturan Allah. Jika kita mau belajar, kita bisa mencapai tempat di mana kita bisa mengutarakan doa yang demikian. Saudara-saudari, karena itu kita perlu mempertahankan kedudukan surgawi kita. Kita harus senantiasa berada di alam surgawi, yaitu di dalam roh kita. Ketika kita di dalam roh, kita ada dalam realitas kedudukan surgawi, alam surgawi, kita akan penuh dengan otoritas Allah di dalam doa-doa kita, dalam penghidupan kita, dalam pelayanan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini secara fakta rohani, kedudukanku di surga bersamamu. Tuhan Yesus, biarlah kedudukanku yang surgawi tidak hanya menjadi fakta, tetapi bisa menjadi realitas dalam kehidupanku sehari-hari. Amin. Demikianlah firman kudus kebangunan pagi pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.